Oke, kita sekarang bicara tentang asmaul khamsah. Warfa bi wawin wansibanna bil alif wajrur biya imman minal asma asif. Itu asmaul khamsah. Ya, alamat asal sudah, alamat niyabah rofa, alamatul asli asmaul khamsah atau asma asif. Isim yang asif sifatkanlah itu. Bermula dari warfa. Warfa biwawin wabiyaj jurwan sibi. Ini cara yang enak kok. Warfa biwawin wansiban. Warfa biwawin wansiban wajrur biya. Jadi rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Namanya asmaul khamsah. Min dzakaru, dari itu ada pengecualian pertama dzu in suhbatan abana. Kalau punya arti suhbah, yang punya. Terus yang kedua wal famu haitsul mimu min hubana, harus terpisah dengan mimnya. Terus abun, akhun, amun, dan hanu. Ini udah ya, dzu udah, famu sudah. Jadi 1, 2, 3 pengecualian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi namanya bukan asmaul khamsah tapi asmaus sittah. Kalau alfiyah tuh isim-isim yang 6. Wan naqsu fi hadzal akhiri ahsan. I'rab itu ada 2, khusus untuk asmaul khamsah ada istilah nakis dan qasar, nakos dan qasar. Nakis itu asmaul khamsah tapi nggak usah jadi asmaul khamsah lah, jadi ism mufrad aja. Itu nakis. Nanti kalau nakis nanti jadinya ikut kaidah ini, farfa bidomin wansiban fathan wajur kasrnya nakis. Artinya nanti dia tidak
masuk dalam kategori asmaul khamsah. Nah, kalau ini kosor namanya. Udah itu aja, jangan diartikan nakis itu kurang, pendek, kurang, kosor, nggak usah diartikan. Yang penting ada nakis, ada kosor. Nah, wan naqsu fi hadzal akhiri asan, nakis untuk yang akhir yaitu hanu ahsan, itu lebih baik. Ahsan lebih baik. Nakis untuk hadzal akhiri, akhir ini, ahsan lebih baik. Tapi boleh hanuka, hanaka, hanika, pakai kosor nggak apa-apa. Tapi pakai nakis lebih baik, lebih utama lah. Okay. Wafi abin wataliyaihi, untuk abin dan selanjutnya. Taliyaihi adalah dua lagi yang ngiringin, taliyaihi. Untuk abin dan yang untuk abin dan dua lagi yang setelah abin gitu. Wataliyaihi yanduru, nadar. Apa artinya nadar? Langka, hampir nggak pernah ditemukan. Nah, yanduru itu langka. Artinya untuk abin dan wataliyaihi, kalau i'rabnya pakai nakis tuh hampir nggak ada. Ja'a abuka, ini nakis apa kosor? Hah? Nakis. Kalau ja'a abuka kosor apa nakis? Paham nggak maksudnya? Ini nakis nih, begini nih. Pakainya doma. Abun kan termasuk asmaul sittah. Begitu juga kalau ja'a akhuka, ini nakis apa kosor? Nakis. Kalau ja'a akhuka, nakis apa kosor? Kosor. Paham gitu ya? Nah, untuk fi hadzal akhiri ahsanu wan naqsu, nakis fi hadzal akhiri, untuk yang terakhir hanu, ahsan lebih baik. Wa fi abin, untuk abin, wa taliyaihi, dan dua kalimat setelah abin, akhun dan hamun, yang duru nggak ada. Nakis apa namanya? Nakis tuh nggak ada. Wa qasruha min naqsihin asharu, kosornya daripada nakisnya ashar lebih terkenal. Jadi abin, akhun, hamun itu pakainya apa? Kosor. Untuk hanu pakainya nakis. Itu aja. Nakis dan kosor tuh hanya ada di sini aja. Itu pun buat hanu aja. Ya jangan dipikirin begitu sebenarnya. Cuman ya buat keilmuan aja. Wa syartu dzal i'rab, syaratnya i'rab ini, syaratnya si asmaul khamsah bisa pakai i'rab qasar. Wa syartu dzal i'rabi, syaratnya pakai i'rab qasar ya. Yang pertama ayyudafna, harus dimudhafkan. Jadi nggak boleh, nggak ada kanya tuh nggak boleh, harus dimudhafkan lah syaratnya. Ja'a abu, misalnya, datanglah seorang bapak, nggak boleh, harus ja'a Abu Zaidin kayak, ja'a Abu Bakrin kayak, ja'a Abu Sa'idin kayak, ja'a Abuka kayak, harus siapa? Wa syaratu dzal i'rabi ayyudafna. La lil ya, dimudhafkannya jangan kepada ya mutakallim. Ja'a abi, paham ya? Ro'a itu abi, maror tuh biabi, nanti nggak kelihatan jadinya. Kalau dimudhafkannya kepada ya mutakallim, nanti pakainya alamat muqaddaro, nakis, tapi pakai alamatnya muqaddaro.
Ja'a wis teko sapa abi bapane ingsun, abi fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mutakallim. Jadi mana wawunya? Enggak ada gitu. Jadi syarat agar kelihatan kosornya itu pertama ayyudhafna la lilia, jangan kepada ya mutakallim. Contohnya ja'a akhuka, ja'a akhu abi ka da'tila. Da'tila tuh yang punya penyakit. Ja'a teko, ja'a teko sopo aku abika sedulur lanange bapane sira. Aku i'rabnya kosor penakis kosor. Boleh karena dimudhafkan kepada abi. Abinya kosor penakis kosor karena dimudhafkan pada iya. Begitu juga za'tila hale duweni penyakit. Ja'a akhu abi kadza'tila, datanglah saudara ayahmu dalam keadaan dia berpenyakit. Abi nggak tahu ya nanti artinya apa ya, nanti lah barangkali Abi salah. Za itu juga kosor. Ada akhu fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li annahu asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf. Abi mudhafun ilaih wa huwa majrur wa alamatu jar'i al-ya'u niyabatan 'anil kasrati li annahu asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf. Kaf dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dha halun wa huwa mansub wa alamat nasbihi al alifu niyabatan anil fathati wa huwa mudhaf, yang tila mudhafun ilaih gitu. Jadi syaratnya pertama harus yang kedua mudhafnya itu jangan sama ya mutakallim. Bukan berarti ngomong abi nggak boleh, abi nggak apa-apa, akhi nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, cuman akhi nggak apa-apa. Cuman kalau kena ya mutakallim ya i'rabnya jangan kosor, pakainya i'rabnya i'rab nakis. Masa ya ja'a teko sapa abi bapak ingsun, coba di i'rabi, coba abi, coba fa'ilun wa huwa pakai al-wawu, pakai al-wawu wa alamatu rafihi mana wawunya? Nah, paham nggak? Maka abi ya al-fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Ada dhammah yang dikira. Jadi kalau kena yang mutakallim ya berarti bukan pakainya kosor, tapi pakainya nakis sama kayak tapi sebenarnya abun, akhun ini semuanya nih itu pakainya i'rabnya i'rab kosor. Kalau zi kan nggak bisa, zi dua ini ingsun nggak bisa. Titik ya, sudah itu selesai asmaul khamsah. Sekarang yang kedua adalah isim tasniyah. Isim mufrad nggak usah dibahas, ada di sini. Isim mufrad mah inti, alamat inti sudah. Isim tasniyah bil alifir fa'il mutsanna wakila idza bimudmarin mudhafan wusila kilta kadza kasnani wa thnatani kabnaini wa bnataini ajriyani
wa takhluful ya fi jami'ihal alif jaron wa nasban ba'dana fin qad ulif. Bil alifi irfa, di awal dengan irfa, enaknya irfa bil alifi gitu. Rafa'kanlah dengan alif al musanna. Apa al musanna? Isim tasniah. Sudah, itu aja. Wakila dan lafad kila. Aina Zaidun wa Sa'idun? Fidukan. Mada yaf'alu kilahuma? Apa yang dilakukan dua-duanya? Ya Sayyid, qad jaa Zaidun wa Sa'idun di Ma'had Kalibatas. Kilahuma, dua-duanya. Paham ya? Mengaplikasikan arti kilahuma, dua-duanya. Dorobotu kilaihim. Kilaihim apa kayak ya? Saya memukul dua-duanya. Tapi itu bukan asmaul khamsah. Karena nanti ya. Pertama al-musanna aja dulu, asmaul khamsah. Kila beda lagi anak-anak. Kila dan kilta itu beda lagi. Isnani, isnatani beda lagi. Itu bukan asmaul khamsah. Namanya mulhaq. Mulhaq bi asma'il khams. Mulhaq bismit tasniyah. Kalimat yang dikategorikan, disatu jeniskan dengan isim tasniyah, tapi bukan isim tasniyah dia. Magang. Masih magang itu. Kalau isim tasniyah beneran bukan, tapi masih magang dia. Ikut seragam sama kita lah kata isim tasniyah. Isim seragam sama kita, polong. Ya, contohnya apa ya? Ada ponakan Nabi mondok di Gawung. Bolak-balik ke rumah, tapi ikut kegiatan Gawung, ngaji di Gawung. Bukan santri dia, bukan santri mungkin. Tapi ngikutin kegiatan aja. Nah, itu sifatnya kila, kilta tuh begitu. Jadi kila dan kilta itu bukan isim tasniyah, tapi mulhaq bi ismit tasniyah yang diserupakan dengan isim tasniyah. Rafa dengan alif, bil alif, rafa dengan wa takhluful ya fi jami'ihal alif. Nanti jarron wa nasban ba'da nafin. Nanti ketika ya dan nasab pakai ya, ketika nasab dan jar pakai ya. Ketika rafa pakai alif. Ketika nasab dan jar pakai ya. Itu adalah sifatnya isim tasniyah dan pengikutnya isim tasniyah. Bukan isim, pengikutnya isim tasniyah. Siapa? Mulhaq bis tasniyah. Apa itu mulhaq tuh? Kila. Munakarnya kila. Muannasnya kilta. Begitu juga huruf isnani, isnatani. Kenapa kila, kilta, istan, isnatani bukan termasuk asma isim tasniyah? Ada yang bisa jawab? Karena tidak masuk gini. Karena tidak masuk definitif daripada isim tasniyah. Santri definisinya mukim, makan di sini, ngaji di sini, tidur di sini, mandi di sini. Definisi santri yang mondok di sini. Nah, dia ikut ngajinya aja. Nah, kila juga begitu. Apa itu isim tasnya? Isim tasnya adalah isim yang menunjukkan arti dua, yang ketika rofa dengan alif, ketika nasob dan jad dengan ya, yang keluar dari sifat mufradnya. Jadi punya mufrad. Isim tasnya tuh. Isnani artinya apa? Dua. Mufradnya apa? Apa mufrad? Wahid. Dan nambahnya nyambung. Wahid, wahidani ya. Itu sih. Yang wahid isnan. Dua tuh. Au isnain. Dua.
Tar, isnen. Kalau rafa isnani bil alif. Kalau nasab isnaini bil ya. Konsisten kan dengan sifatnya isim. Mufradnya apa ya? Ditanya begitu gelagapan. Karena emang nggak ada mufradnya. Kalau nggak ada mufradnya, artinya tidak masuk dalam definisinya isim tasniyah. Nah, kalau tidak masuk definisi isim tasniyah, maka namanya mulhaq. Itu. Nah, gitu. Tapi untuk kila dan kilta beda lagi ceritanya. Ya. Bil alif irfa'il musanna wa kila idza bimudmarin mudhafan wusila. Untuk kila, kilta, kadzaka. Nah. Untuk kilta dan kila itu syaratnya harus dimudhofkan pada domir. Kila huma nggak bisa kila zaidin tuh nggak bisa. Zaidun wa sa'idun itu nggak usah. Zaidun wa sa'idun fi kaliwadas. Kila huma, nah gitu tuh. Dua-duanya. Jadi kilanya jadi mudhof, wusila disambung dengan bimudmari dengan domir huma. Syaratnya itu. Jadi kilta kau berdua nih. Kalau pengen dapat seragam kami dan alma mater kami, syaratnya adalah harus selalu bawa produk kami huma. Nyangking terus. Kalau kamu sendirian nggak bawa apa-apa, nggak bawa huma, saya nggak mau. Jadi kila syaratnya harus disambung dengan huma. Isnatani itu karena nggak punya mufrad. Nah, ibnataini aja mau tahu, tapi lupa sih. Ibna ini kan punya arti dua anak ya. Kalau satu kan ada ibnun. Ibnataini juga dua anak perempuan, ibnatun. Jadi sini Kak. Ketentuan i'rab untuk lafadz isnaini dan isnataini disamakan dengan lafadz ibnaini dan ibnataini. Lafadz isnani dan isnataini adalah dua isim yang mulhaq kepada isim. Iya jelas ya telah. Sedangkan lafadz ibnani adalah isim kalau ibnaini dan ibnataini isim tasnya beneran. Paham Tom? Oke, Wini. Maksudnya ada lagi nih. Bil arif irfa'il musanna, rofakkanlah dengan alif isim tasniyah. Wakila dan juga kila. Idza bimudmarin mudhafan wusila. Syaratnya asal disambung dengan domir. Dia jadi mudhafnya. Kilta sama kilta gitu tuh. Nah, kadzaka isnani wasnatani, begitu juga isnatani dan isnataini. Kabnaini wabnataini. Contoh isim tasniyahnya seperti ibnaini dan ibnatai. Jadi ibnani dan ibnatani itu isim tasniyah beneran. Yang mana si isnani dan isnatani itu disamakan dengan ibnani dan ibnataini. Jadi yang mulhaq mana? Isnani dan isnatani. Yang isim tasnya beneran ibnaini dan begitu. Terakhir wa takhluful ya fi jami'ihal alif wa takhlufulan mengganti al ya opo ya fi jamiha ing dalam sakabehane ya al alifu ing alif. Al alifa ing alif jarron ing dalam tingkah jar wa nasban lan ing dalam tingkah nasab ba'da fathin qadru. Wa takhlufu al ya
akan menggantikan alif. Ini khusus untuk isim tasniyah. Isim tasniyah kek atau mulhaknya kek. Ya akan menggantikan alif dalam tingkah nasab dan jar. Ba'da fathin, setelah fathah. Ya gampang. Kan tuh fathah kan. Jadi ya-nya jatuh setelah fathah. Gitu aja gampang. Jadi posisinya ya itu menggantikan alif. Kalau alif kan posisinya rofa. Untuk jarron wa nasban pakai ya. Sebenarnya begitu. Jadi rada ngerepotin tapi gini aja. Isim tasniyah ketika rofa alamnya dengan alif. Mana dalilnya? Bil alif firfa'il musanna wakila. Kalau tingkah nasab dan jar dengan ya. Mana dalil wa takhluful ya fi jamihal alif jarron wa nasban. Itu aja udah. Kalau kita terjemahin kan kamunya kadang-kadang nggak filosofis kayak terjadi. Maksudnya Ki Musonib tuh begitu, bikin syair tuh. Artinya isim tasniyah ketika rofa ya alif, ketika nasab dan jar iya. Cuman bahasanya wa takhluful ya, ya menggantikan alif di dalam jarron wa nasban, di dalam tingkah jar dan nasab. Nanti ya-nya diganti, posisi letaknya setelah fathah. Ini paham nggak kamunya filosofis begitu? Kalau nggak paham, enaknya gini aja. Ya menjadi alamat isim tasniyah ketika nasab dan jar alamat dengan ya, dalilnya wa takhluful, itu aja. Kalau kita rada blon-blon banget ya. Paham kan? Kalau kita pinter ya menggantikan posisi gitu. Paham tuh? Asmaul khamsah udah, isim tasniyah udah. Wallah.